Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Melamun. Selamat sore Selamat sore Medan. Medan. Kembali lagi bersama saya Salena Gomez. Dan saya Johnny Depp. Kalau saya kan konsisten ya, Salena Gomez. Bapaknya berubah-berubah. Ya, kembali lagi di acara program yang paling spektakuler di sore hari ini ya. Semoga Tribuners yang menonton ini lagi santai, lagi tenang, butuh inspirasi, Butuh informasi mengenai apa sih hot topic yang sedang dibicarakan di Sumatera Utara ini ya kan Bang, tentunya. Jadi kita bakal mengantarkan nih kepada kalian semua tentunya sampai 1 jam ke depan sih, kayak program-program acara keren kali gitu aku kan. Mana tahu ada yang lagi darah rendah. Biar tinggi darahnya. Iya. Ini wajib nonton. Ada berita ketiga bikin darah tinggi. Naik gula darah, iya. Jadi tunggu nih berita ketiga ya. Itu kayaknya sebenarnya hot topic kita hari ini sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke hot topic kita bakal bacain berita pertama kita nih Bang. Iya. Jadi ini terkait pasangan suami istri yang diduga dilakukan malapraktik nih. Menjadi korban malapraktik. Jadi nih pada Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat, itu tanggal 21 Oktober lalu, pasangan suami istri bernama Topan Bakara yang berusia 38 tahun dan Harmilawati 29 tahun beserta seluruh keluarganya mengalami duka yang mendalam karena anak ketiga mereka meninggal dunia setelah 5 hari persalinan. Jadi kronologi singkatnya ya Tribuners. Jadi dia datang ke salah satu bidan. Ini nama bidannya adalah rumah sakit. Bidan dulu. Oh iya, bidan bukan rumah sakit ya. Jadi ini di puskesmas di daerah Parapat. Terus mana sih nama bidannya? Bentar, nih. Jadi kan dia memeriksa kandungannya di RSUD Parapat oleh dokter Elvinawati. Nah, jadi di Elvinawati itu merupakan bidan desa yang ada di daerah sana. Nah, jadi si bidannya ini tuh kayak ngasih instruksi dia jangan jangan periksa kemana-mana, ke dia aja gitu kan. Jadi pada saat mau ada tanda-tanda udah pecah ketuban nih Bang, jadi disuruh datanglah ke rumah sakit. Nah, melahirkanlah pokoknya itu pada pukul 19, kurang lebih pukul 19 waktu Indonesia Barat gitu, di tanggal nggak ada dibuat lagi, pokoknya dia pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita lengkapnya sama reporter ya, ini aku cuman sekilas saja. Nah, terus waktu anak bayinya tuh sudah lahir, ternyata tali ari-arinya itu ketinggalan di dalam kandungannya si istri, si ibu. Nah, terus si bidannya ini ngomong kalau mau ini ada biaya tambahannya untuk ngeluarin ari-arinya, daripada ke rumah sakit tidak ditanggung BPJS, itu bisa kena 6 juta katanya. Nah, jadi tau nggak Abang cara dia ngeluarin ari-arinya kemana? Dia cuma pakai sarung tangan dimasukkan. Udah, ditarik. Hebat kan? Kayak sunglap gitu deh kan? 6 juta. Enggak, dia jadinya mintanya cuma 600.000. Jadi dikasih sama keluarga yang korban ini tuh 600.000. Nah, pulanglah menyusui. Pokoknya 5 hari berselang, Molly nggak tahu deh pokoknya gimana ceritanya pada saat menjelang meninggalnya bayi itu. Pokoknya setelah 5 hari dari kenapa ada dugaan malapraktik? Mungkin karena itu ya, yang ari-arinya yang diambil gitu aja. Apakah prosedurnya memang hanya seperti itu? Karena kan jatuhnya kok bisa-bisanya ya tali ari-arinya tuh ketinggalan gitu. Emang sering ada kejadian kayak gitu Bang? Karena kan setelah lahir itu nggak serta-merta bersama bayi. Jadi menunggu seperti melahirkan kedua biasanya. Oh iya, jadi harusnya mengeluarkan itu. Memang kadang ada yang nyangkut di dalam seperti itu. Jadi butuh tenaga ekstra juga bagi si ibu untuk mengeluarkan itu. Tali ari-arinya itu. Tapi kok tarik paksa kayak gitu bahaya dong berarti ya? Nah, itu kita nggak tahu ya, kita bukan dokter, kita jurnalis ya. Jadi ini ada videonya Tribuners, kita saksikan dulu. Nama saya Topan Bakara. Saya selaku orang tua dari bayi almarhum Isah. Saya ingin menceritakan sedikit atau mengisahkan kembali apa yang saya alami saat persalinan istri saya di puskesmas Parapat. Pada saat itu saya membawa istri saya ke puskesmas
untuk melakukan persalinan dan ditangani bidan bernama Elvinawati Burumberita. Pada saat persalinan itu saya masih mengingat jelas bagaimana penanganan bidan itu yang agak janggal dan berakhir petaka. Hilangnya nyawa anak saya dan istri saya kritis hingga sampai beberapa hari kemudian saya bawa ke rumah sakit di Siantar dan di kuret, operasi atau kuret itu. Pada saat itu, pada hari Senin jam 8 malam, persalinan itu dilakukan dan pada saat itu kronologi dan kondisi istri saya yang semakin drop, disarankan keluarga lah saya untuk membawa bersama-sama dengan keluarga check up ke rumah sakit. Pada saat itu kami pilih ke Rumah Sakit Murni Teguh di Siantar dan di sana diperiksa dengan seorang dokter yang menurut saya sangat bagus, Dr. Sultan Chandra, dan di USG namanya. Ternyata di dalam perut istri saya itu masih tertinggal ada sisa ari-ari yang mungkin karena ditarik paksa itu ada terkoyak di dalam, dan disarankan dioperasi langsung hari itu juga ke Rumah Sakit Tentara di Pematang Siantar untuk mengeluarkan ari-ari yang tersisa itu. Ini sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan bidan Burumberita itu, si Elvinawati, katanya sehat, beres, sudah sehat, itulah katanya. Ternyata kondisi istri saya sangat kritis dan syukurlah ada. Dan sebenarnya saya ingin mencari keadilan atas tindakan yang dilakukan oleh bidan Elvinawati Burumberita, karena ini sudah sangat mencederai, sangat-sangat mencederai pelayanan kesehatan di zaman sekarang ini. Saya rasa tidak selayaknya lagi seperti ini pelayanan kesehatan yang dilakukan seorang bidan. Saya rasa ini sudah luar biasa. Apalagi dia nggak mampu rusuknya ke rumah sakit yang lebih koordinasi sama aku juga bang. Jadi mereka kan kesulitan mencari rumah sakit yang memiliki ruang khusus anak bayi. Betul aku nggak siapa kepala rumah sakit. Oke, di video terakhir itu di Polres Simalungun, berarti keluarga korban sudah melaporkan kepada pihak kepolisian. Itu suara apa ya? Oke, kalau gitu kita langsung aja ke reporter kita, Bang Arjuna. Halo Bang. Baik, selamat sore Bidan, selamat sore Kak Moli dan Bang Tazli di studio. Selamat sore Bang. Bang Arjuna, bisa diceritakan seperti apa kronologi lengkap sebelum nih ada dugaan malapraktik yang dilakukan oleh bidan yang ada di mana tadi? Puskesmas di Parapat ya? Parapat. Seperti apa itu kronologinya Bang Arjuna? Silakan. Baik, Kak Tazli dan Bang Tazli dan Kak Moli, berdasarkan kronologi yang saya dapat dan juga kejanggalan-kejanggalan yang memang kita temukan sesuai yang dialami korban. Memang kuat dugaan ini kita bilang bisa menduga malpraktik. Artinya begini, kronologisnya diawali dengan permintaan si bidan sendiri supaya keluarga Taufan Bakara bersama Harmilawati itu melanjutkan USG hingga proses persalinan di Puskesmas Parapat. Nah, sebelumnya mereka ini keluarga Taufan Bakara ini USG memeriksa kandungan di dokter kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat. Jadi pada 16 Oktober sudah ada tanda-tanda akan melahirkan. Kemudian seperti permintaan dari bidan Elvinawati Ambarita ini, Taufan pun datang ke Puskesmas Parapat. Sekitar pukul 11 pagi dia tiba di sana bersama istrinya. Nah, kemudian
diminta berbaring, artinya untuk menunggu proses kontraksi dari Harmilawati, istri dari Topan Bakara. Nah, pada pukul 19 WIB persalinan selesai. Artinya antara pukul 18.30 sampai pukul 19 WIB pada tanggal 16 Oktober terjadi persalinan yang ditangani oleh Bidan Elvinawati Ambarita bersama rekannya Yolanda Sidaputar. Nah, yang menurut keterangan yang saya himpun dari keluarga korban Topan Bakara itu, pada saat proses persalinan, si bayi setelah dikeluarkan dari kandungan lalu diletakkan di tempat bayi inkubator, bukan? Bukan, tidak masuk inkubator karena memang lahirnya sehat. Jadi memang Topan melihat langsung bayinya, melihat bayinya dengan gembiranya dia melihat bayinya. Tidak berapa lama kemudian Topan Bakara dihampiri Bidan Elvinawati. Si Bidan mengatakan, menurut cerita Topan, dia ditemui si Bidan, ini ari-arinya masih ada yang tinggal di dalam. Kalau kalian ini rujuk, ini akan memakan biaya 6 juta rupiah. 6 juta ya, benar berarti. Terus? Tapi ini bisa saya tangani, itu kata si Bidan menurut Topan. Sementara kan kita ketahui, dan memang Topan sendiri dan istrinya menggunakan BPJS seperti itu. Ada BPJS berarti ada ya? BPJS jelas ada, dan yang pasti sekalipun itu dirujuk sebenarnya tidak bayar lagi. Tidak bayar lagi, BPJS berlaku. Oke, untuk kemudian, bentar, sorry Bang, sebelum dilanjut, untuk yang sama bidan ini dia pakai BPJS atau biaya tunai? Kalau untuk ke si bidan dia BPJS. Oke, BPJS. Cuman yang untuk keluarin ari-arinya yang dia minta biaya gitu. Iya, karena dia artinya si Topannya, keluarga ini dibilang lah, kalau kalian rujuk ini sudah memakan biaya 6 juta rupiah. Nah, dia langsung menawarkan, tapi saya bisa menangani begitu. Topan dalam keadaan panik bagaimana memikirkan keselamatan istri dan bayi, langsung mempercayakan kepada si bidan. Kemudian si bidan menarik ari-ari itu keluar. Nah, dan kemudian dari si bidan Elvinawati sendirilah Topan mengetahui bahwa bayinya yang sempat diberinya namanya Isa terminum air ketuban. Nah, kemudian setelah itu satu malam kemudian pada pukul 8 pagi 17 Oktober itu pukul 8 Topan dan Harmila dan bayinya diperbolehkan pulang karena menurut klaim Bidan Elvinawati si bayi tidak ada masalah, si ibu juga tidak ada masalah, diperbolehkan pulang meski pada akhirnya diketahui ada banyak cairan yang menurut dokter di rumah sakit yang kemudian dirujuk karena mendapat informasi betul meminum air ketuban. Artinya si Bidan Elvinawati mempersilahkan pulang pasiennya dalam keadaan meminum air ketuban dan tertinggal ari-ari. Bang, tapi benar nggak sih yang tali ari-arinya itu dibuat sama Bidan Elvinawati ini dengan cuma dimasukin tangan gitu aja? Kalau menurut keterangan dari Topan yang mendampingi langsung persalinan istrinya, seperti itulah yang dilakukan. Artinya dipakai tangan medis lalu diroboh ke dalam rahim. Nah, menurut Topan juga di sana sebenarnya ada alat seperti scan atau WISG yang bisa memeriksa isi kandungan apakah masih ada tinggal ari-ari seperti itu, tapi itu tidak ada. Halo Bang Arjuna, suaranya hilang Bang. Bang Arjuna, suaranya tidak terdengar. Akan pulang. Dan sekitar pukul 17 petang, pukul 5 sore, di hari yang sama kepulangan Topan, si Bidan datang bersama dengan 8 rekannya. Itu disebut ada yang dari dinas kesehatan,
datang berkunjung ke rumah Topan. Sampai di rumah Topan, bidan bersewa foto dengan si bayi. Tunggu dulu, kedatangan bidannya ini bersama 8 orang lainnya itu ngapain Bang? Emang udah dapat kabar kalau itu udah meninggal belum bayinya atau seperti apa itu Bang? Ya, makanya saya lanjutkan dulu Kak Oli. Tadi suaranya hilang soalnya Bang. Lanjut Bang. Ya, ini kan bidannya datang pukul 5 sore. Kan mereka ini kan pulang jam 8 pagi, dipersilakan pulang. Nah, kemudian si bidan datang pukul 5 sore. Dan setelah sekitar 5 menit di kediaman Topan, mereka kembali ke Parapat setelah berfoto dengan bayi dan ibunya. Nah, kejanggalan itu diketahui setelah 2 hari kemudian kondisi si bayi semakin drop. ASI kadang tidak nafsu untuk minum dan kadang muntah dan lemas. Nah, di situ juga Topan Bakara menelepon bidan yang bersangkutan. Ini bagaimana katanya. Namun menurut perkataan si bidan seperti yang disampaikan Topan, itu tidak apa-apa. Itu yang disampaikan si bidan. Namun kemudian pada Sabtu dini hari tanggal 21 Oktober itu jam 3 pagi kondisi si bayi drop, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Parapat. Di sana langsung ditangani. Dan saya juga sempat melihat kondisi si bayi di penanganannya di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat. Memang ditangani maksimal, namun menurut keterangan yang saya gali di rumah sakit tersebut dari dokter-dokter dan para medis yang menangani, kondisi si bayi drop. Bahkan kepada Topan, mereka bertanya dan berprasangka kalau persalinan dilakukan di dukun desa, melihat kondisi si bayi yang minum air ketuban begitu. Nah, karena upaya maksimal juga sudah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat, melihat kondisi si bayi yang langsung drop, kemudian pihak Rumah Sakit Umum Daerah Parapat merujuk bayi tersebut ke Rumah Sakit Eparina Etaham di Kota Pematang Siantar. Itu dirujuk sekitar pukul 11 WIB dan tiba di Siantar sekitar pukul 12 kurang lebih. Tiba di Siantar langsung ditangani oleh medis, langsung dimasukkan ke ruang NICU. Nah, di Parapat juga, di Rumah Sakit Umum Daerah Parapat itu juga upaya yang dilakukan medis itu seperti menyedot cairan yang ada di dalam perut melalui selang dari mulut si bayi dikeluarkan. Kalau menurut mereka itu juga memang adalah air ketuban. Itu jumlahnya kalau menurut mereka itu untuk ukuran bayi sudah cukup banyak. Sehingga mereka sempat juga bertanya dan heran, ini kenapa bisa begini? Apa kalian persalinannya didukun katanya? Dan ketika mereka tahu itu di bidan, mereka juga kaget seperti itu. Nah, upaya pertolongan yang dilakukan di Parapat tidak bisa menyelamatkan, walaupun mereka melakukannya dengan maksimal. Begitu juga dengan di Rumah Sakit Eparina Etaham Pematang Siantar, kondisi bayi semakin drop. Sebelum meninggal, orang tua korban juga diundang beberapa kali melihat kondisi bayinya hingga yang terakhir kalinya drop. Masih juga mengeluarkan cairan yang menurut mereka itu adalah air ketuban yang terminum. Tepat pada pukul 20 tanggal 21 Oktober itu, Sabtu malam, bayi pun meninggal. Dengan kondisi yang begitu, bayi pun dibawa pulang ke kampung halamannya di Sardanatoba di Kecamatan Pematang Siantar dalam kondisi hujan-hujan dan sudah meninggal dunia. Kemudian dilakukan pemakaman pada minggu sekitar pukul 8 setelah disalatkan oleh keluarga. Nah, berselang kemudian, keesokan harinya kondisi ibu semakin drop. Awalnya keluarga tidak curiga dan berpikir kalau itu hanya sekedar karena memang proses persalinan. Tapi
kecurigaan keluarga terjawab. Berangkat dari kecurigaan apa yang terjadi sebenarnya pada kondisi ibu. Lalu keluarga memeriksakan istri Topan ke rumah sakit di Siantar yang ditangani dokter Sultan namanya, dokter kandungan. Nah, ketika di USG, sang dokter itu juga betapa terkejutnya kenapa bisa ada tinggal ari-ari di dalam rahim atau dalam kandungan sang ibu. Setelah di USG, disarankan langsung harus segera dilakukan tindakan mengeluarkan dari rahim sisa ari-ari dan dilakukanlah kurek. Nah, menurut dokter tersebut juga ada istilahnya itu ketika pasien ke-15 ini tidak ditangani berisiko kematian 80% meninggal dunia. Seperti itu. Oke, itu yang ada video di akhir kita ini tadi udah dilaporkan ke Polres Simalungun, itu memang sudah dilaporkan kah Bang atau bagaimana sudah prosesnya saat ini? Baik, sejauh ini memang terkait kasus tersebut sudah dilaporkan oleh keluarga ke Polres Simalungun dan sudah diterima dengan baik laporan keluarga di sana. Namun saya juga tadi konfirmasi ke bidan yang bersangkutan, tapi menurut dia berdiskusi dulu untuk menjawab pertanyaan dengan kepala puskesmas, meski sebenarnya dia sendirilah yang bersangkutan yang tahu bagaimana proses persalinan. Dan saat ini keluarga juga terus berupaya mencari keadilan atas kematian bayi tersebut karena dinilai sangat tidak wajar. Artinya ada dua case di sini. Satu, bayi yang nyawanya melayang, dan yang kedua, ibunya yang kritis. Dan yang paling terlihat itu pada ibunya, kalau menurut Topan sendiri, setelah dilakukan kurek itu, ada sekitar lebih dari 2 ons yang dikeluarkan sisa ari-ari. Artinya itu harusnya menurut dokter yang menerangkan kepada mereka itu harus bersih dilakukan pada saat persalinan. Jadi inilah yang mendasari keluarga menganggapan kalau ini memang malpraktik. Arjuna, bisa diketahui nggak si bidan ini sudah bekerja atau berprofesi sebagai bidan sudah lama atau masih baru nih? Memang sejauh ini saya juga masih mendalami fakta ini. Belum ada informasi berarti ya terkait identitas atau profil dari bidannya ya Bang? Ya, tapi memang beberapa hari lalu juga saya juga ikut melihat ini kan kasus ini juga dilaporkan ke Ikatan Bidan Indonesia di Siantar, Simalungun. Meski mereka menyadari bahwa IBI itu sebenarnya ada untuk membela bidan, tapi itu mereka tetap melaporkan kejadian ini. Untuk saat, ya Bang. Untuk saat ini bagaimana kondisi si ibu? Apakah dia sudah mengetahui? Kondisi si ibu memang setelah dilakukan kurek di rumah sakit Tentara Pematang Siantar, karena prosesnya hanya 1 hari, artinya dia total makan waktu di sana 2 hari mulai proses kurek hingga pulang, dan sekarang dalam tahap kondisi pemulihan, begitu Bang. Oke, kalau dari pihak kepolisian sendiri seperti apa sudah proses yang dilakukan Bang? Udah ada dicek ke tempat puskesmasnya, ada udah dipanggil kah bidannya seperti itu Bang Arjuna? Kalau dari kepolisian sendiri ini kan juga masih akan menunggu dari ahli kesehatan, tapi memang tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan memanggil bidan yang bersangkutan seperti disampaikan Kapolres Simalungun tempoh hari. Masih dalam proses ya, belum ada pemanggilan berarti ya. Baiklah Bang Arjuna, terima kasih atas informasinya Bang. Kita tunggu untuk perkembangan dari kasus yang diduga malapraktik ini Bang Arjuna. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Arjuna. Terima kasih Bang Sadi dan Pak Moli. Selamat sore. Kayak tuh Tribuners ya. Jadi mungkin ini menjadi pembelajaran juga buat kita semua ya, agar lebih berhati-hati. Karena kan BPJS sebenarnya kan menanggung untuk melahirkan kan Bang? Iya.
Dan harusnya tidak ada biaya tambahan lagi. Apapun itu ya, Iya. kalau walaupun ada ari-ari yang apapun lah pokoknya Iya, karena yang itu menyangkut untuk melahirkan. termasuk penanganan yang ditanggung BPJS melahirkan itu, persalinan itu kan. Nah logikanya bahasa bidannya itu kan kalau dirujuk kena 6 juta lah. Kalau dirujuk kalau pakai BPJS ya harusnya rujukannya gratis dong. Iya, dan Bodoh juga sekali bidannya hal itu. yang sangat membahayakan tadi. Berarti dia mau cari duit ya bidannya ini ya. Cara tidak langsung kan aku nanggapinnya kayak gitu ya. Kalau Iya. logikaku main ya. Ini cuma dugaanku nih, prasangka burukku ya Tribuners. Dan Gitu. yang membahayakan tadi itu hari-hari yang tertinggal. Itu yang membahayakan bagi si ibu. Ya, yang paling itulah kalau memang dia udah bidan profesional harus ngecek dong itu bayi minum air ketuban apa enggak. Itu hal yang paling dasar kayaknya bang. Kalau bayi udah keluar tuh, kalau udah bidan tuh harus udah tahu ini kayak Iya. sepele dia. Makanya tadi aku tanya, ini bidan baru atau memang Bidan tolol lama? sih. Kok kayak gitu aja nggak tahu. Dan apa melihat ejaan? kondisinya itu udah boleh pulang gitu kan. Ini nih kayak sebutan yang Bapak Rocky Gerung sampaikan kepada idola saya ya, bidan bajingan tolol. Pit gitu ya harusnya bait gitu disensor ya gitulah. Aduh udah kita skip lah ya berita ini. Jadi Tribuners, kalau kalian mau tahu perkembangannya up to date nya untuk berita tadi bisa langsung aja cek nih di portal kita, tinggal di search aja kata kuncinya malah praktik ya yang di Puskesmas yang ada di Parapat. Nanti kalau ada up to date nya bakal muncul tuh langsung ya. Oke, kita lanjut aja nih ke berita kedua. Jadi ini soal curanmor. Iya, lagi-lagi di Kota Medan. Lagi-lagi minggu lalu kita bawain yang di gereja di depan Sibolangit yang langsung menggait tiga sepeda motor sepeda sekaligus, yang malingnya pakai Agia terbaru ya. Dan kemarin ada di daerah Kampung Lalang, Klambir 5. Klambir 5. Itu bahkan orang yang malingnya itu adalah orang yang sudah ditolong, orang yang sudah ditumpangi hidup, Dipekerjakan, dikasih kerja, dikasih makan, tapi tega nyuri sepeda motor punya anak tokenya karena nyabu. karena nyabu. Dan ini ada lagi, ini dia malingnya itu ada 2 orang, terus alhamdulillahnya terekam kamera pengawas CCTV. Nah terus ini dia taruh sepeda motornya itu di depan toko yang biasa ia kerja. Memang teledornya yang punya korban, sepeda motor korbannya ini Kuncinya ketinggalan. iya, itu kan teledor ya namanya kan. Nah, jadi pokoknya sepeda motornya berhasil dibawa lari. Pertanyaan mau nih bang, segitu banyak sepeda motor yang sudah dimaling, segitu banyak otomatis orang yang membuat laporan ke polisian untuk terkait motor pencurian, hilang dan lain-lainnya. Berapa persentase berhasil ditangkap ini para pencuri sama pihak polisi bang? Ya sabar-sabar aja lah. Iya, soal jawaban seperti apa presentasi itu? nggak ada yang tahu, karena aku sendiri sepeda Kayaknya- motorku hilang nggak aku buat laporan. Itu kan abang nggak buat laporan kan? Gimana polisinya mau nyari? Ini masalahnya. Iya, karena apatis tadi kan. Cuman kalau misalnya sebenarnya kalau udah ada bukti kuat, maksudnya apalagi yang udah ada pengawas CCTV-nya gitu, itu harusnya menurut Molly nggak tahu lah ya. Enak kali kau bercakap nanti gitu pula polisi-polisi itu ngomong ke awak ya kan. Cuman kan kalau udah ada CCTV-nya yang notabene-nya mukanya kelihatan jelas, harusnya sebagai polisi yang pihak paling profesional untuk menemukan pelaku dari lacak apa ini itu harusnya gampang. Ya mungkin ini kan persiapan untuk pemilu ya. What? Presiden yang akan datang harus bisa Oh, mendorong gitu. sistem pengamanan atau keamanan atau kepolisian Lebih kuat lebih siaga ya. lagi. Karena apa? Dari korban yang di Kelambir 5 kemarin, Ini seru nih ceritanya, seru. korbannya itu udah Buat bisa LP. mendeteksi. Setelah buat LP, besoknya dia mendeteksi pelaku itu di Mana? daerah situ. Cuma bisa jadilah bohong. Bisa jadi Cuman bohong. kan media sosial itu dia kan deteksinya itu kan melalui media sosial ya Tribuners. Jadi di chat pokoknya dibuat skenario seperti itulah sama orang lain. Bisa jadi bohong tuh orang ngasih tahu lokasinya dia lagi di situ. Tapi harusnya di media sosial itu kita bisa ngecek dong lokasi dia di mana. Pasti pihak kepolisian punya akses itu, Bang. Iya, polisi akan lebih cepat tahu daripada warga yang biasa awam. Dia punya alatnya, dia Yang punya timnya. anehnya disuruhnya coba aja kalian cek dulu sana, kalau betul dia sana baru kabari.
Itu anjing sih jawabannya. Allahu Akbar. Oke, saya kontrol emosi, Pak. Ya, maaf. Iya. Nanti saya kena Ya, marah. jadi seperti itu ketika ada korban yang sudah mendeteksi pelaku, dibilang polisinya, ya udah kalian ke sana aja dulu. Kalau Cek. ada pelakunya telepon kami. Apa, tunggu pelakunya pergi? Tunggu pelakunya nikamkan pisau ke korban, udah berdarah. Baru. Pak, aku udah ditikam sama pelaku curanmor. Oh ya, berarti memang ada. Satu lagi ada cerita juga nih ya Tribuners. Jadi ini memang yang punya di Kelamber 5 itu tuh teman kita ya Bang, kebetulan ya. Jadi kasihan banget. Jadi pada saat buat LP pertama dia tuh kayak nggak digubris sama sekali. Di polsek mana? Polsek, aduh disebut nggak ya? Polsek LPT ya. Bukan saya. Nah jadi pada saat itu ya mereka itu memang gak gubris sama sekali. Terus berhubung kita banyak rekan-rekan teman-teman media, kita viralkan dong karena kita punya bukti CCTV-nya, kita punya bukti chatnya juga, kita tahu siapa pelakunya, kita viralkan. Tahu nggak Bang? Hari Sabtu dia jumpain saya, dia ketemu sama saya, terus tiba-tiba ada nelpon dia, nanyain ini itu. Terus aku tanya, itu siapa polisi? Iya, polisinya loh yang hubungin dia karena sudah viral. Oh. Sebelumnya, Ditelepon aja tidak peduli. pas 1 hari setelah buat LP, datang lagi dong pelapornya ke situ, nanya perkembangan gitu kan. Polisinya marah. Kapan buat laporannya? Semalam, Pak. Ya sabarlah, belum lagi keluar suratnya. Oh, begitu mengayomi, yang judulnya mengayomi ya. Iya. Mungkin Tribuners nih yang lagi nonton boleh di tag lah akun-akunnya itu ya, yang punya polres-polres di sekitar Sumut lah, lebih tepatnya Kota Medan gitu. Maksudnya polisi ini kan di satu sisi sudah bekerja maksimal nih, janganlah gara-gara sedikit ini jadi amburadul ya. Kita kan, aku semenjak temen aku yang hilang motor tuh jadi bertanya-tanya, makanya ini sebenarnya gimana sih cara pihak kepolisian menangani kasus-kasus pencurian seperti ini? Apakah memang jarang ketangkep makanya orang makin berani tuh ngelakuin pencurian walaupun mukanya udah ketahuan di CCTV gitu? Karena mungkin dia sudah melakukannya berapa kali, muka dia sudah terekam beberapa kali, cuman dia nggak ketangkep. aman-aman aja. Makanya dia melakukan aksinya, semakin maraklah nih pencurian seperti yang terjadi di sini. Jadi ini kejadiannya di Jalan Letjen Suprapto, Kota Medan di hari Minggu. Bayangin tuh. Memang Di tengah kesalahannya kota dia itu, ketinggalan kunci, cuman ya itu tadi, makin kayak orang makin gak ada takutnya gitu ya. Kota Medan ini kayak sarangnya Udah para penjahat. terkenal kali lah di media sosial. Sarangnya para penjahat, begalnya, geng modnya, malengnya, udah kayak mereka basisnya di sini ya. Mungkin nanti mereka ada reuni akbar para maling di Medan gitu. Kali ya. Ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Terus apa namanya, motornya yang sana di tiang listrik itu. Jadi 2 orang, satu kan bawa keretanya sesuai CCTV lah, sesuai yang apa yang di media. Habis itu lari kemana kak itu? Lari ke sana. Kemarin ya? Hari Minggu jam 1:30 siang, kata abang itu dari belakang ngambil barang. Rupanya kayaknya kedengaran suara kereta, kayak kereta mau datang atau apa. Langsung dilihatnya ke depan, udah pergi dia, dikejarnya sesuai CCTV itulah, pakai helm Gojek ojol ya. Pakai, ada 2 orang, satu lagi yang nunggu di depan tiang listrik. Udah sampai situ
pas pula sepi di depan karena biasanya yang penjaga toko lagi makan. Jadi itulah 1:30 baru udah oleh TKP jam 4:30. CCTV-nya pas pula ada situ. Waktu ini beraksinya kayak mana nih dua orang ini, Kak? Pakai kunci kah? Enggak, pas pula kuncinya pas pula lengket. Oh, lupa dicabut karena dia lagi entah kemana, pokoknya lupa dicabut. Pas pula lagi sepi, orangnya nggak ada di depan, jadi kesempatan lah itu. Untuk tukang parkir nggak ada, Kak, di depan? Oh, nggak ada, semua lagi sepi-sepi kali karena hujan kan, sepi. Posisi lagi hujan ya itu kejadiannya? Oh, iya. Udah buat laporan, Kak, ini korban? Udah TKP, udah olah TKP semalam 4:30 atau jam 5 gitu. Keretanya yang hilang kereta apa, Kak? Scoopy merah. Scoopy merah ya? Iya. Milik ini karyawan di sini ya? Iya, karyawan sini dia. Nama abang itu, Kak? Iqbal. Iqbal ya? Iya. Untuk nama kakak? Catherine. Katrina. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, kita langsung aja. Iya. Biar enak kita tanya-tanyanya nih. Alfian Syah, halo Bang Pian. Ya, halo Mali. Dan Bang Fadli. Kok tiba-tiba ganteng kali? Terkejut aku, loh, kok ganteng gitu? Oh, nggak pakai kacamata. Ganteng Bang, pakai soplen aja berarti. Bang Alfian Syah, ini kan udah ada kejadian kehilangan sepeda motor karena kunci kontaknya lupa Iya, dicabut. tapi sebelum kita tanya yang ini, kita tanya dulu yang Kelambir 5 apa Ada. perkembangannya. Aduh, coba Ada Bang, nggak, Fian, Kelambir 5. perkembangan yang curanmor di Kelambir 5? Ya, untuk perkembangan kasus yang di Kelambir 5 itu kemarin sempat ngomong sama kami reskrimnya bahwasanya kasus itu diatensi oleh pihak Polsek dan saat ini masih dikejar Bang ya, untuk pelakunya Bang, karena identitas pelaku itu kan sudah diserahkan juga sama korban dengan bukti juga rekaman CCTV dan beberapa chat dari si korban ini dengan pelaku juga sudah diserahkan kepada pihak kepolisian Bang. Nah, saat ini polisi masih berburu si pelaku ini Bang, gitu Bang. Oke. Oh, belum ada berarti ya ketemu lokasi pelaku di mana gitu ya, belum ada ya Bang, masih atensi. Oke, ini untuk yang kronologi pencurian yang saat ini kita bahas seperti apa Bang Alfian Syah? Ya, untuk kejadian maling motor ini tuh kejadiannya di hari Minggu kemarin ya, di mana kondisi Kota Medan memang waktu itu sedang diguyur hujan. Nah, di mana pelaku itu terduga 2 orang itu mengendarai sepeda motor, awalnya itu melintas di depan toko pakaian korban ini. Nah, ketika melintas, rupanya memang si korban ini itu lupa mencabut kunci kontak di sepeda motornya. Karena saat itu dia tuh lagi terburu-buru dan hanya sebentar saja begitu dia masuk dalam toko untuk mengambil barang di belakang dan meninggalkan sepeda motornya. Namun waktu si pelaku ini melintas juga sudah melihat bahwasanya sepeda motor itu kuncinya itu masih nyangkut begitu, sehingga pelaku ini berhenti dan salah seorang pelaku yang menggunakan helm model turun dari sepeda motornya dan langsung menuju ke arah motor korban, kemudian melarikannya. Nah, menurut teman dari si korban yang kita wawancarai tadi, memang setelah kejadian itu si korban ini sempat mendengar begitu adanya suara sepeda motor dari arah depan, sehingga dia mencoba ke depan dan melihat ketika keluar sepeda motornya itu sudah dibawa kabur begitu. Si korban sempat mengejar si pelaku, namun karena mengejarnya dengan berlari, pelaku langsung tancap gas dan sepeda motornya itu hilang. Nah, setelah kejadian si korban langsung datang ke Polsek Medan Kota dan sudah membuat laporan polisi. Polisi juga sudah datang ke lokasi dan mengecek rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi di lapangan. Oke, jadi ini tapi kalau yang ini Bang bagaimana? Udah tahukah identitas pelaku atau seperti apa gitu Bang? Tapi yang Kelambir 5 aja udah tahu identitas, belum ketangkep ya? Mana yang belum tahu identitas ya Bang? Atau identitasnya belum diketahui ya, karena dari rekaman CCTV juga tidak terlihat jelas begitu plat nomor dari sepeda motor pelaku ini. ya. Namun
polisi masih mencari bukti-bukti rekaman CCTV lain di sepanjang jalan tempat kejadian pencurian sepeda motor ini agar mengetahui identitas kendaraannya lah lebih dulu agar mudah dilacak di situasi. Oke, Bang, terkait curanmor yang ada di Kota Medan ini kan termasuk banyak, kayak yang setiap minggu ada, bisa jadi setiap hari mungkin ada gitu ya. Itu sebenarnya kalau misalnya ada nggak sih Bang persentase dari banyaknya curanmor berapa yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, atau data berapa perharinya sepeda motor hilang nih di daerah Kota Medan sampai akhirnya berhasil ditemukan, itu ada nggak Bang informasinya Bang? Ya, untuk bicara persentase itu biasanya instansi terkait seperti kepolisian yang merilis di akhir tahun biasanya itu berapa laporan yang masuk begitu, dan seberapa banyak persentase pengungkapannya itu biasanya di akhir tahun akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Berarti belum ada. Berarti 2 bulan lagi ya baru presentasinya, kepengen tahu. Gerem aku soalnya ya. Baiklah kalau gitu Bang Alfiansyah, terima kasih atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali Bang. Selamat sore Alfiansyah. Selamat sore Mali dan Nabi. Ya Tribuners, jadi ya sebelum kita menghadapi drama untuk buat LP, terus drama hubungi polisi, kita siaga duluan, jangan sampai sepeda motor hilang. Biar nggak kejadian kita emosi dengan pelayanan mungkin. Sampai aku tuh merasa nggak penting lagi beli sepeda motor. Why? Iya, udah 2 kali hilang soalnya. Baiklah, kita akan beli kereta api biar kalau dicuri bingung dia menjual kemana ya. Ya nggak sih? Nggak panik nyetirnya. Pesawat. Lepas tangan aja lurus kok. Oh iya. Tinggal di remnya aja itu Bang. Makanya remnya nggak boleh kontan loh. Masinis Kereta gampang, api. gampang deh kan, cuman ngerem aja walaupun remnya nanti grebuk gitu ya. Oke, Tribuners, ini berita ketiga kita yang kita bilang tadi di awal, hot topic kita hari ini. Jadi hari ini itu adalah hari sidang terkait Akhiruddin. Vonis Akhiruddin yang soal dia solar ilegalnya. Kalau Tribuners masih ingat ya. Jadi Akhiruddin Hasibuan ini punya banyak banget kasus yang seharusnya diperiksa. Salah satunya adalah solar ilegal itu. Nah, jadi hari inilah persidangannya Tribuners. Jadi sebelumnya itu sempat tertunda nih persidangannya yang harusnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun tadi pukul 2 belum mulai. Jadi ini kita bakal cari tahu langsung sama reporter kita. Dan kabarnya divonis bebas atas kasus solar ilegal itu. Nah, itu dia yang membuat hot topic kita ya. Bebas. Lu punya power, lu bebas. Kita langsung aja ke reporter, kita tanya ya. Ada Bang Edward. Halo Bang. Halo Bang Edward. Suaranya belum masuk, Edward. Suara di mute, unmute Bang, unmute. Halo, belum ada Bang. Sudah di unmute belum? Oke, terputus ya. Nanti mungkin nyambung lagi nih, dia keluar dulu bentar, sambung-sambungin suaranya. Jadi sangat mencengangkan. Mungkin kita bisa ingatkan siapa sih Akhiruddin ini. Akhiruddin ini kalau Tribuners ingat, itu ada peristiwa penganiayaan yang dilakukan anak polisi, Ken Admiral, nama viral, korbannya ya, viral, yang dilakukan oleh Aditya, anaknya Akhiruddin ini kemarin viral, kemudian merembet pada kasus-kasus yang lain yang dilakukan oleh Akhiruddin ini, yang harusnya cuman kekerasan, diperiksa-periksa, ternyata ada solar ilegal juga. Ada berapa kasus sih dia? Lupa deh. Langsung aja sama Bang Edward. Halo Bang. Halo Kak. Yeah. Oke Bang, boleh di flashback dulu sebelum kita masuk ke soal persidangan hari ini. Kasus Akhiruddin Hasibuan seperti apa aja dan ada berapa poin Bang yang akan diperiksa oleh Akhiruddin ini? Nah, untuk Akhiruddin Hasibuan sendiri dalam proses pengadilannya udah ada 2 perkara ya Kak. Satu penganiayaan yang dilakukan anaknya, dan kedua itu adalah solar ilegal yang sehari ini vonis bebas. Jam berapa tadinya jadi sidangnya Bang? Sekira jam pukul 15.00 Kak. Oh jauh ya,
waktunya molor ya. Itu kenapa Bang bisa molor sampai dari jam 10 sampai jam 3 tuh? Kenapa bisa? Nah, tadi kita tanya juga sempat juga tanya sama security tahanan, katanya menunggu persidangan jaksa Kak, karena jaksanya ada sidang lain yang harus diselesaikan gitu. Oke. Baik Bang, seperti apa hasil persidangan hari ini tentang solar ilegalnya tuh Bang Edward? Nah, untuk hari ini sidang putusan dari terdakwa Achirudin Hasibuan, dia divonis bebas oleh Hakim Olawan Silalahi di PN Medan ya Kak. Menurut Hakim, jaksa tidak mampu untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa Achirudin sendiri, karena ada beberapa saksi juga yang tidak dihadirkan oleh jaksa, yaitu saksi Jupang yang merupakan supir dari pembawa mobil pengangkut BBM solar tersebut Kak. Sebelumnya Ahirudin ini dituntut jaksa berapa tahun? Sebelumnya Achirudin tersendiri itu dituntut sama jaksanya selama 6 tahun penjara Bang. 6 tahun, terus sekarang justru bebas, benar Bang? Vonis bebas, benar Kak. Kok bisa? Kalau berbicara soal tuntutan jaksa, bagaimana keterangan jaksa terkait Ahirudin ini di kasus itu, apa andil dia? Nah, menurut jaksa sendiri, bahwasanya Achirudin itu adalah pemilik dari mobil tangki pengangkut BBM solar tersebut, Bang. Nah, makanya mereka mengangkat kasus ini karena menyangkut si Achirudin dalam perkara gudang yang milik dari PT Almira Nusaraya tersebut. Gudangnya berada di mana itu? Di daerah Kecamatan Medan Helvetia ya Bang. Jalan, lupa saya namanya jalannya Bang. Ini kan udah divonis bebas, otomatis ada banding nggak sih dari pihak jaksa? Untuk vonis bebas sendiri itu langsung mengajukan upaya kasasi Kak. Namun tadi kita sempat wawancara dengan jaksa bahwa tapi jaksa sendiri bungkam dan dia menyuruh kita untuk mengkonfirmasi ke Humas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara langsung. Terus sudah ada Bang konfirmasi Bang ke Humasnya? Belum, sejauh ini kita masih menunggu dari tanggapan jaksa Humasnya sendiri Kak. Oh, belum ada berikan tanggapan ya, masih diam juga ya. Sementara kalau untuk kasus penganiayaannya sudah sampai di mana, Edward? Untuk kasus penganiayaannya sejauh ini sudah hasil dari banding dari PT Medan dengan hasil dipangkas putusannya yang sebelumnya 1 tahun 6 bulan jadi 6 bulan dalam penganiayaan. Lu punya power, lu bebas. Tunggu dulu Bang, di sidang pertama untuk yang penganiayaan JPU nuntutnya berapa lama kemarin? 1,6. JPU nuntutnya 1,6 sama dengan putusan. Putusannya 1,6. Terus dibanding lah, dipangkas jadi 6 bulan. Itu untuk penganiayaan. Solar dituntut 6 tahun, bebas. Divonis bebas. Kalau untuk Aditya, hukumannya? Untuk Aditya sendiri hukumannya ketika banding dipangkas jadi 1 tahun. Sebelumnya vonisnya 1 tahun 6 bulan juga. Oh, penganiayaan bisa sedikit gitu ya? Ya mungkin di bawah umur dibilang. Bapaknya nggak di bawah umur juga sedikit. Kan bapaknya yang provokasi ya, seingat saya nih. Ini kalau netizen pasti ngomennya Tribuners nih, di mana keadilan? Iya sih, nggak salah nanya kayak gitu ya. Iya. Tapi menurut Abang, boleh nggak sih aku nanya ini ada indikasi dari power yang dimiliki Achirudin nggak sih? Ada orang dalam atau apa gitu, Bang? Kita juga belum mengetahui ya Kak, apa yang menjadikan penyebab. Namun pertimbangan hakim tersebut tadi bisa dipaparkan hakim bahwasannya jaksa sendiri tidak dapat membuktikan si terdakwa ini terbukti bersalah dalam perkara ini Kak. Kemarin sebelum sidang vonis ataupun tuntutan, saksi-saksi yang dihadirkan itu ada nggak? Atau saksi apa yang diminta hakim kok nggak bisa dihadirkan oleh jaksanya? Bagaimana ini sidang yang solar ini berarti? Iya, tanggapan jaksa terhadap saksi yang diminta hakim. Saksi yang diminta hakim itu adalah saksi Jupang tadi Bang, selaku supir dari pembawa tangki, karena supir tersebut lah yang mengetahui transaksi-transaksi dari BBM solar itu. Namun jaksa sendiri tidak dapat menghadirkan saksi Jupang tersebut. Nah, selama persidangan yang dihadirkan oleh jaksa itu adalah saksi dari Direktur PT Almira, si Edi, dan manajer operasionalnya yaitu Parlin.
nggak ada alasan jaksa kenapa nggak bisa menghadirkan sopir gitu. Nah, sekarang kita juga masih akan berupaya untuk mengetahui akan hal tersebut, Bang. Oh, jaksanya kayak nggak kuat gitu ya. Aduh, siapa sih jaksanya, Bang? Siapa nama jaksanya, Bang? Jaksa Randi Hatamudan, Kak, dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Oh, Kejaksaan. Ya, semangat ya Bapak Randi, semoga bisa mengusut kasus Akhirudin supaya Akhirudin bisa mendapatkan hukuman yang sesuai gitu ya. Sebelumnya udah bagus nih, JPU-nya tuh nuntut 6 tahun untuk solar ilegal. Jangan tiba-tiba muluk-muluk jadi bebas. Itu bukan potong lagi. Diskon 100% itu ya. Diskon 100%. Terus yang penganiayaan Bapak Randi juga yang penganiayaan jaksanya, Bang. Beda Kak. Nah, tapi dia masuk dalam tim jaksanya. Nama ketua tim jaksanya itu Rahmi Safrina. Oh, tapi dia termasuk anggota jaksanya ya, Pak Randinya ya berarti. Tapi kalau di solar ini dia ketua timnya loh. Benar. Oh, ya jangan nanti ada tanda kutip nih dari netizen untuk bapaknya, kan mencari nama baik ya. Coba buktikan Pak, semangat bapaknya, saya pada Bapak. Pokoknya Bapak bisa lah pasti memberikan tuntutan yang maksimal untuk Akhirudin ya. Terus juga pihak dari hakim mungkin adil lah, sesuai hukum, berkitab pada undang-undangnya gitu. Jangan duitnya yang ditengok gitu. Oke, Edward, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore Bang Tadli Kak Moli. Sore. Ya, makanya sekali-sekali jadi reporter lapangan. Enggak, ini kalau aku kita pulang. Yang tugas di pengadilan udah tahu lah bagaimana. Oh, jadi bagus aku nggak tahu ya. Jadi aku netral, Bang. Bagaimana lurusnya penegak hukum itu untuk menjaga integritas kita supaya negeri kita ini semakin maju dalam dunia. Oh, ini hukum lagi jilat. Dan HAM. Ini lagi jilat. Iya. Iya lagi katanya. Sekarang kan lagi musim bahasa-bahasa sarkas seperti itu. Oh iya. Supaya tidak. Bapak anaknya jilat banget ya. Nih Pak, nih bisa nih. Bapak dibilang orangnya berintegritas ya. Tidak menerima suap. Enggak tapi lah, terima amplop. Bersih. Enggak. Aku takut pulang, Bang. Terima isinya. Amplopnya dulu. Enggak. Pak Presiden mungkin nonton ini bisa kasih pas pampres untuk saya satu. Takut juga aku lama-lama. Ya itu ya Tribuners, sangatlah aneh ini untuk persidangan Akhirudin Hasibuan. Kita tahu gimana viralnya kemarin, bagaimana anaknya Ken Admiral menyiksa siapa? Korbannya kemarin ya? Aditya menyiksa Ken Admiral. Oh ya, Aditya yang menyiksa Ken Admiral, gimana sadisnya ya. Terus bagaimana Akhirudin Hasibuan yang memprovokasi tindakan anaknya itu, bisa-bisanya cuma 6 bulan bapaknya. Anaknya berapa tadi? Katanya 1 tahun. 1 tahun doang ya. Kalau dibilang anaknya di bawah umur, bapaknya di atas umur, aduh nggak ngerti lah itu ya. Terus untuk yang solar ilegal yang harusnya JPU 6 tahun ya? 6 tahun, tuntutannya 6 tahun oleh JPU, jadi bebas. Keren. Berapa duit Bapak dapat? Nggak ada loh. Nggak ada. Itu karena tidak terbukti, nggak ada saksi. Ya Allah, nggak boleh nuduh mal. Nggak ada itu. Aduh, takut aku. Udahlah. Oke deh Tribuners, itu dia ya 3 berita kita hari ini. Doakan saya selamat. Tolong dikawal-kawal saya. Kalau saya ngilang seminggu gitu berarti kalian udah bisa nyari ya. Pokoknya kalian terus saksikan Selamat Sore Medan ya, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu, aku mau cepat-cepat undur diri Bang, takut. Aku Molly. Aku Johnny Depp. Nyamar, mode nyamar. Besok kita pakai topeng yuk. Biar aman. Anjir, pada ada di tanda ya. Ya, kalau gitu mohon maaf nih Tribuners kalau misalnya kami ada berkata kasar, ada berkata yang tidak pantas, atau ada menyenggol seseorang. Tidak ada niat kami sama sekali seperti itu. Ini skrip. Sebagai kritik sosial aja. Ini skrip. Iya. Kami disuruh skrip ini semua. Yang nyusun dia. Kok kan naikin aku, nggak ada. Ini semua skrip kami, nggak dari hati kami itu Tribuners. Oke deh kalau gitu, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.